Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi di perkuliahan bioinformatika dan kita coba lanjutkan kembali ke pembahasan kita selanjutnya yang terkait dengan transkriptomik ya. Dan di sini saya mencoba untuk yang memberikan satu perspektif terutama sebetulnya dari aspek aplikasinya gitu. Jadi dari aspek aplikasinya itu sebetulnya bagaimana kita bisa menggunakan transkriptomik itu dalam riset-riset yang kita lakukan saat ini ataupun juga untuk perencanaan penelitian kita itu ke depannya. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir saya juga. Ini adalah merupakan presentasi ketika saya melakukan defense PhD gitu ya. Ini adalah nama sekolahnya di sini Sekolah Superior Santana. Ini di bawah school-nya itu atau fakultinya itu adalah Institute of Life Sciences ya. Nah, jadi ini adalah supervisor saya, Profesor Mary Enrique Coupe. Jadi waktu itu memang Mary Enrique Coupe ini sangat terkenal ya, salah satu saintis yang terkenal terutama di bidang plant genomic ya. Beliau juga adalah salah satu co-author uh, dalam genome project dari anggur gitu ya, yang bekerja sama waktu itu bipartit dengan Prancis gitu ya. Nah ini juga saya dengan Bu Popi itu satu supervisor sama-sama Profesor Mary Andrew Coupe. Kemudian waktu itu sebagai tutor atau postdoktoralnya waktu itu saya didampingi juga oleh ini Eduardo Bertolini. Sekarang beliau juga di Danforth Plant Sciences in USA ya. Nah jadi waktu itu adalah tema terkait topik disertasi saya itu adalah terkait dengan genetic and molecular analysis of the cross incompatibility atau CI phenomenon in maize gitu ya. Jadi memang basic saya sebetulnya kalau bicara objek itu dari S1, kemudian S2, lalu kemudian S3 itu adalah berfokus pada tanaman gitu ya. Jadi S1 saya punya topik terkait dengan Azula pinnata, S2 saya terkait dengan mangbin ya atau kacang hijau. Ini yang S3 ini adalah tentang jagung gitu ya. Nah, tapi memang waktu itu juga profesor saya waktu sekitar tahun 2011 ya, 2011 akhir, 2012 itu sudah mulai menggunakan data-data kemudian genomik ya, sampai di tahun sekitar 2013 kita mencoba tools yaitu adalah tools berupa transkriptomik gitu ya. Dan ketika saya belajar waktu itu memang ya transkriptomik itu masih sesuatu yang sangat baru gitu ya. Platformnya sendiri di Illumina itu baru single N ya, yang sedia per ini itu harganya hampir 2 kali lipat gitu ya, sehingga kita masih menggunakan platform yang lama gitu ya. Ya kalau sekarang semuanya per N karena harganya juga sudah sama dengan single N, sehingga teknologi single N sequencing itu sudah lama juga tidak digunakan. Nah, jadi CI ini adalah CI atau cross incompatibility ini memang sesuatu fenomena yang terjadi di jagung, terutama kita juga harus pahami bahwa jagung ini dia kan proses evolusinya ini lumayan panjang ya. Jadi kalau kita tahu bahwa sebetulnya jagung itu kan awalnya adalah dari rumput-rumputan ya, itu yang namanya adalah teosinte gitu ya. Nah, awalnya dari teosinte, lalu kemudian berkembang menjadi jagung. Dan mungkin tidak banyak yang tahu bahwa jagung yang sekarang itu sebetulnya sudah bukan jagung yang pertama kali ya, atau pertama kali itu disebut jagung gitu. Karena
jagung itu aslinya itu adalah warnanya itu berwarna ungu gitu ya. Sekarang orang mencari-cari jagung yang berwarna ungu, tapi dulu gitu ya, berdasarkan riset dari pasar itu orang nggak suka dengan buah yang berwarna gelap gitu ya. Ya, terlebih lagi dengan kandungan antosianin ya yang ada di warna ungu tersebut itu kan antosianin itu cenderung mempunyai eh, rasa yang pahit ya, agak rasa pahit gitu ya seperti itu. Nah, jadi ini adalah apa namanya, tidak banyak orang yang tahu. Mungkin orang tahu oh jagung ini warnanya adalah kuning, sehingga waktu itu yang dicari adalah justru yang mempunyai sifat resesif gitu ya, itu yang mempunyai sifat resesif. Nah, jadi yang kita dapatkan hari ini yang berwarna kuning ataupun yang berwarna putih beberapa, nah itu kan sebetulnya merupakan hasil dari persilangan gitu ya, dan itu yang kemudian dijual atau dibudidayakan kemudian secara masif gitu ya. Padahal aslinya itu berwarna ungu. Dan kita lihat proses apa namanya modifikasi gitu ya atau kemudian breedingnya itu sehingga menghasilkan sifat yang resesif itu artinya dia menghilangkan sifat yang berwarna jalur produksi dari antosianin itu sehingga antosianin pada jagung itu pada kulit jagung itu dia tidak bisa bekerja. Nah, fenomena yang lain juga pada jagung itu ini kita lihat ini ada jagung yang berwarna-warni di sini ya. Nah, ini jagung pelangi ya orang menyebutnya. Ya. Nah, ini jagung pelangi ini merupakan juga salah satu penemuan yang sangat unik dan ini menjadi fondasi dalam keilmuan molekular genetik juga gitu ya, di mana kita tahu bahwa proses yang terjadi pada jagung ini, pada masing-masing biji jagung ini merupakan dikarenakan karena adanya transposable elemen gitu ya. Jadi ada jumping elemen, transposable elemen yang dia membuat dalam tanda kutip itu adalah gradasi dari aktivitas ekspresi gitu ya, sehingga warna dari masing-masing biji jagung karena ini kan masing-masing biji ini dia mengalami pembuahan masing-masing ya. Jadi ada polen lalu kemudian ada apa namanya ovulum gitu ya seperti itu lalu kemudian ketemu melakukan perkawinan dan di sini kemudian kita melihat adanya variasi dan itu kita tahu dalam biologi molekuler yaitu adalah tokoh yang sangat terkenal itu adalah Barbara McClintock gitu ya. Dan Profesor Enrico P. itu merupakan orang yang pernah bekerja langsung dengan Barbara McClintock. Oleh karena itu, ketika pulang ke Italia pun, Profesor P. ini dia melanjutkan pekerjaan dengan Maze ya sampai sekarang gitu ya. Dan dengan Bu Popi waktu itu melakukan screening dari banyak sekali genotype ya dari hasil pengembangan 8-way breeding gitu ya, sehingga bisa diketahui genotype mana dari hasil budidaya atau persilangan itu gitu ya yang dia bisa tahan terhadap downy mildew ya atau penyakit pada jagung itu sendiri. Oke. Nah, jadi apa yang saya lakukan selama PhD gitu ya itu adalah ada sebetulnya ada dua hal besar gitu ya yang pertama adalah terkait bagaimana karakterisasi tentang pektin metil esterase gitu ya. Ini juga yang sempat saya lanjutkan di SITH ya bersama dengan Bu Feni, tapi waktu itu kita coba untuk mengkarakterisasi PMI dan inhibitornya itu di genom dari pisang itu sendiri. Lalu kemudian ya part besar yang kedua itu adalah bagaimana membuat dynamic modulation kalau kita lihat dari suatu model transkripsi atau transkriptomik dari kasus yang disebut sebagai gametophyte factor 1 mediated cross incompatibility di jagung itu sendiri. Nah, jadi kita akan mulai dengan fenomena yang disebut sebagai cross incompatibility atau CI itu sendiri. Jadi apa itu CI? Jadi pertama adalah cross. Jadi kita perlu pahami ini adalah hasil persilangan.
Jadi dulu saya memahami cross incompatibility karena saya bukan dari pemulia gitu ya. Ini cukup lama juga saya belajar memahami apa yang terjadi ini sekitar 6 bulanan gitu untuk memahami apa sih cross incompatibility. Jadi itu CI ini. Ya, saya coba sederhanakan bahwa cross itu berarti dia adalah dari proses persilangan, incompatibility artinya dia tidak bisa melakukan persilangan. Nah, kenapa suatu spesies atau jagung ini dia tidak bisa melakukan persilangan, gitu ya? Nah, ini ada beberapa kemudian hipotesis yang muncul, gitu ya. Yang pertama jelas bahwa di situ ada gene flow, ya, ada aliran gen yang dia tidak berlangsung secara normal. Jadi kan kalau terjadi persilangan, seharusnya terjadi rekombinasi genetik. Harusnya terjadi diversifikasi gitu ya. Tetapi di sini ada restrict gene flow ya. Sehingga kemudian akhirnya antar ini ya, antar intraspesies sendiri itu dia tidak bisa melakukan proses persilangan ya atau fertilisasi. Yang kedua itu adalah ini terkait dengan aspek zigotiknya. Jadi dia bisa melakukan persilangan ya, tetapi ada problem. Ya, jadi ada yang disebut sebagai pre-zygotic barrier gitu. Dia sudah sampai polennya, sudah sampai ketemu ovumnya, tetapi ada masalah, ada pre-zygotic barrier di situ. Yang kedua adalah post-zygotic. Jadi sudah selesai membuah, tapi kemudian di situ ada barrier atau kemudian penghambat yang membuat akhirnya itu tidak bisa terjadi. Nah, apa yang kemudian menjadi spesifikasi waktu itu adalah kita coba mempelajari terkait dengan gametophyte factors atau yang disebut sebagai GA ya. GA ini ada 5 bean, ada barley, ada tomato, ada rice, ada maize. Artinya bahwa yang disebut sebagai locus dari GA ini dia memang sudah umum ya, sudah jamak diketahui di tanaman-tanaman lain. Nah, yang menariknya adalah di maize itu jumlah gametophyte factors-nya artinya yang mempengaruhi proses atau keberhasilan dari suatu proses persilangan itu yang paling terkarakterisasi itu ada di jagung atau di maize ini gitu ya, di mana kita melalui studi literatur kita menemukan bahwa di situ ada 8 GA loci yang dia ditemukan di dalam maize itu sendiri. Nah, dari 8 itu kemudian kita coba buat lebih spesifik lagi gitu ya. Nah, kita coba di sini membuat yang namanya adalah fokus pada gametophyte factor 1 atau GI1 dari cross incompatibility. Nah, kita coba fokus lagi ke apa yang disebut sebagai gametophyte factor 1 locus atau GA1. Ya, jadi GA1 ini adalah suatu lokus yang tidak baru gitu. Jadi ini kita sudah hampir 100 tahun gitu ya, dan belum ada clue bagaimana ini terjadi gitu ya. Jadi apa sih main factornya itu? Jadi kita bisa bayangkan ini tahun 1926 ini ditemukan GA1 itu. Nah, awalnya GA1 itu kita gunakan untuk memproteksi jagung jenis popcorn. Jadi jagung itu dia macam-macam ya. Ada ya ibaratnya ada jagung yang dia enak direbus, ada jagung yang bisa dibuat popcorn, ada yang bisa dipakai buat pakan hewan gitu ya, seperti itu. Nah, awalnya itu sifat dari GA1 dari locus ini digunakan untuk dia memproteksi popcorn quality gitu ya. Nah, sehingga disebut sebagai dense sterile. Jadi untuk kemudian melindungi satu kawasan, karena kan jagung itu dia sifatnya adalah open pollinations. Apalagi kalau anginnya itu besar, maka jagung itu kan dia bisa polennya itu bisa terbang dan akhirnya kemudian misalnya masuk ke pertanian atau petak yang lain gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika itu terjadi, maka kualitas dari jagungnya itu nanti bisa macam-macam. Nah, ketika kemudian GA1 ini ditemukan, akhirnya pemulia jagung itu waktu itu berpikir bagaimana gitu ya, kita bisa memproteksi
jagung yang sedang kita budidayakan, yang sedang kita tanam, ya, tanpa harus kemudian kita berpikir, wah ini harus ditutup nih biar nggak ada polen yang masuk ke dalam ladang kita gitu ya di situ. Jadi digunakanlah ini GO1 ya. Dan GO1 sendiri ya ini jadi dari GO1 sendiri dia mempunyai three allelic variants. Jadi dari GA1 itu tadi ada 8 kan, GA itu dalam maize, dalam jagung. Nah, di dalam GA1 sendiri dia punya 3 varian ya. Satu yang disebut sebagai GA1S ya, kita sebut sebagai kenapa S karena strong, artinya adalah dominant. Lalu ada GA1 male, ini yang dikatakan sebagai intermediate, dan juga kemudian GA1 small ya, atau small GA1 yang merupakan most abundant in hybrid and lines ya. Jadi ini adalah yang paling banyak gitu ya di kita bisa temukan ya secara otomatis gitu ya di situ. Itu di dalam jagung. Jadi yang GA1S dan GA1M itu memang jarang digunakan. Jadi most abundant yang paling melimpah di hybrid dan line saat ini adalah yang small GA1. Oke. Nah, ini adalah fenomena dari cross incompatibility system ya dari GA1 locus ini. Ini adalah salah satu fenomena. Jadi kita lihat ada dua aspek ya. Sebelah kiri ini adalah merupakan polen, bagaimana interaksi polen gitu ya. Bagaimana suatu polen itu gitu ya, dia bisa mempunyai karakter strong GA atau kemudian small GA. Artinya ada GA1 dominant, ada GA1 yang resesif atau small. Nah, begitu juga hal yang sama. Apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan female atau ini adalah yang betina dari perempuannya dan dia bersifat resesif di sini, small GA, maka ketika big GA ini dia polennya ketemu dengan small GA, dihasilkanlah jagung ya yang normal ya di sini. Jadi bonggol jagungnya ini normal. Small GA dengan small GA karena dia satu genotype di sini, maka kita pun bisa mendapatkan hasil. Lalu kemudian ketika big GA dengan big GA gitu ya. Nah, ini dia ketemu, maka dia juga akan tetap normal. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika small GA ya dia disilangkan dengan big GA, maka hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada sama sekali biji jagung yang dihasilkan. Ini yang disebut sebagai fenomena dari cross incompatibility. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Oke. Ya, jadi ini adalah satu fenomena yang waktu itu juga waktu saya mulai mengerjakan ini ya agak kesulitan juga untuk bisa memahami gitu kenapa bisa seperti ini gitu sampai akhirnya ya kita melihat sendiri secara langsung oh ini adalah ternyata fenomena yang terjadinya ini seperti apa. Oke. Nah, beberapa kemudian penelitian itu juga sudah pernah kemudian mencoba melihat gitu ya. Nah, salah satunya adalah Carmichael. Jadi Carmichael ini salah satu orang yang peneliti yang sangat terkenal gitu ya. Ini di bidang maize breeding terutama ini terkait dengan gametophyte factor. Jadi kalau orang pemulia jagung nggak tahu Carmichael, nah itu dipertanyakan gitu ya. Jadi integritasnya karena biasanya kalau peneliti dia dalam bidang yang sama, dia akan tahu di situ top scientist-nya siapa gitu ya. Nah, ini penting bagi kita ketika kemudian kita memulai riset itu sebetulnya yang menjadi rujukan kita top scientist-nya itu siapa gitu ya. Dan biasanya ya orang-orangnya sih bakal itu juga gitu ya seperti itu. Termasuk si Carmichael ini adalah orang yang cukup fokus gitu ya.
bagaimana mengidentifikasi terkait dengan gametophyte factor 1. Nah, di tahun 2014 dia melakukan suatu visualisasi gitu ya. Dia melakukan satu visualisasi. Di sini yang digambarkan ini adalah pollen tube. Saya tidak paham ini gimana cara mengambil datanya, tapi apa yang bisa kita lihat di sini bahwa yang namanya polen itu kalau dia sudah masuk ke bagian apa dari putiknya jagung, dia itu nanti akan tumbuh membentuk apa yang disebut sebagai pollen tube. Jadi dia akan membuat semacam satu pipa gitu atau tube yang nantinya dia akan memanjang sepanjang putik itu sendiri. Nah, apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Ini di gambar yang sebelah kiri ini adalah kalau dia ada GA1S dan GA1S, Big GA dengan Big GA, yang terjadi ini adalah persilangan yang sifatnya adalah compatible. Nah, ketika dia compatible, kita lihat di sini bahwa pollen tube-nya itu dia tidak ada masalah, artinya dia terbentuk lurus. Nah, berbeda ketika kemudian pada Big GA, sorry ini terbalik ya, ini adalah small GA dengan small GA dengan Big GA gitu ya, ini yang incompatible ya, terbalik nih ininya. Nah, ini dia mengalami yang disebut sebagai fenomena incompatible. Sehingga yang terjadi pollen tube di sini ini adalah twisted atau kemudian wrinkle di sini. Jadi yang dia harusnya lurus seperti ini dia jadi meringkal seperti ini. Sehingga ini dikatakan bahwa pada fenomena cross incompatibility pada GA1 locus ini gitu ya. Nah, ini ada fenomena yang disebut sebagai tadi prezygotic barrier, di mana si polen itu dia tidak pernah ketemu dengan si ovum gitu ya, sehingga tidak bisa menghasilkan buah tadi gitu ya, atau tidak bisa terjadi pembuahan. Nah, lalu kemudian ini adalah pekerjaan yang dilakukan secara masif juga ya di lab kami gitu ya, di mana waktu itu kita coba memetakan dengan menggunakan teknik yang disebut sebagai vine mapping. Jadi vine mapping itu kita membuat satu populasi jagung yang bersifat artificial ya. Ini dilakukan oleh Salomone et al. 2007 gitu ya. Nah, di mana vine mapping itu jadi kita membuat satu populasi jagung yang sudah kita ketahui sebelumnya. Lalu kemudian di sini kita coba membuat satu pemetaan. Nah, ini adalah disebut sebagai linkage mapping di sini. Nah, metodenya kita adalah vine mapping. Sampai akhirnya kita bisa menemukan bahwa si GA1 locus itu sudah diketahui dia ada di kromosom 4, tapi kita coba memperkecil di situ ya. Kita coba memperkecil di sini sampai ke 2 megabase pair ya, di mana dari 2 megabase pair ini gitu ya. Nah, ini kita mendapatkan di sini ada sekitar 12 gen yang ada gitu ya. Jadi dan dari 12 gen ini di sini kita temukan ada yang merah ini adalah GA1 locus, di mana dia punya panjang ini sekitar kurang lebih 1 centimorgan gitu. Jadi cukup pendek ya jaraknya, artinya adalah populasi fine mapping yang kita gunakan ini sudah cukup baik. Selanjutnya ini Mas Imam Surya, ini juga peneliti di BRIN sekarang ya, dulunya di LIPI di Cibodas gitu ya, sekarang di BRIN di Cibinong. Nah, ini juga kakak kelas saya gitu ya. Nah, ini lulus tahun 2013 ya. Nah, Mas Surya ini melanjutkan penelitian dari Salomone, di mana Mas Surya ini dia melakukan positional cloning. Jadi positional cloning itu kita mengutilisasi gen-gen yang ada. Di sini kan ada 12 gen. Nah, 12 gen ini kemudian kita lakukan cloning, kemudian kita lihat hasilnya itu di apa namanya, kita lihat itu hasilnya dari transgeniknya. Nah, dari situ kita coba lakukan lagi gitu ya karakterisasi di lab itu, sehingga kemudian dari 12 gen ini mengerucut ke 6 gen yang ada. Di
di mana dari 6 gen yang ada, salah satunya kita menemukan ada yang disebut sebagai PMI. Nah, makanya kenapa ada cerita pectin methyl esterase di sini gitu ya. Lalu ada pseudogene dan juga kemudian ada beberapa gene yang lain. Nah, ini yang kita lakukan, ini kan yang bagian atas ini yang dilakukan di lab kami ini adalah merupakan karakterisasi berdasarkan inbred line. Jadi jagung itu dia punya indukan yang macam-macam. Nah, kita mencoba mengkarakterisasi itu di inbred atau indukan yang disebut sebagai W22 gitu ya. Di W22 GA1S ini kita temukan ini dan kita coba waktu itu gitu ya bandingkan dengan indukan lain yang merupakan referensi genom dari jagung yang disebut sebagai B73 yang dia membawa aslinya itu membawa small GA. Jadi kalau kita ingat lagi gitu ya sebelumnya bahwa di B73 itu ya dan di kebanyakan jagung itu adalah dia membawanya adalah membawa small GA. Dan ketika kita coba analisis di sini gitu ya, nah kita menemukan satu fenomena yang menarik bahwa ternyata di gen PMI ini pectin methyl esterase gitu ya. Nah, untuk di B73 ternyata kita menemukan adanya insersi di sini. Jadi ada penambahan sequence di small GA1 itu ada sekitar 1.600 gitu ya dan juga sekitar 23.000. Nah, ini berada di daerah promotor sehingga ini yang kemudian kita asumsikan eh, kita eh, kita asumsikan gitu ya untuk di sini kita asumsikan di sini yang membuat dia tidak bekerja adalah di sini. Nah, tentu hasil ini kan perlu kita selidiki lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya mencoba waktu itu juga untuk melihat apa sebetulnya adalah fungsi dari PMI ini karena tidak banyak orang berbicara tentang PMI ya inhibitor ini terutama dikaitkan dengan si genom atau dari fenomena cross incompatibility pada maize tersebut. Jadi saya melakukan integrative annotations dan juga kemudian karakterisasi. Nah, at short gitu ya, secara singkat. Jadi karena waktu itu defense itu hanya setengah jam gitu ya, seperti itu. Jadi saya waktu itu hanya memaparkan sedikit saja ya dari pekerjaan ini. Intinya adalah waktu itu tujuannya adalah kita coba identifikasi PMI dan inhibitornya di B73 line, lalu kita lakukan karakterisasi, improvement dari PMI dan PMI annotation in maize. Nah, kita gunakan di sini metode integrated sequence analysis, lalu genes expression analysis. Akhirnya kemudian kita temukan ya ada 108 PME dan juga 58 PMII. Lalu kita coba bandingkan dengan indukan ya W22 yang kita gunakan ternyata di situ kita menemukan ada 41 novel PMI yang dia berada di dalam GA1 locus. Jadi ini adalah penemuan yang sangat menarik waktu itu dan kita lihat bahwa dari studi literaturnya ternyata PMI dan inhibitornya itu dia menunjukkan tissues atau organ specific expressions. Nah, ini juga yang kita pahami kalau kita di tanaman maka kita biasa deal dengan apa yang disebut sebagai family genes. Artinya adalah gen tersebut kalau dalam tumbuhan karena proses tekanan evolusinya itu cukup besar ya. Jadi ada selection pressure-nya juga itu besar sehingga pada tanaman itu dia punya kecenderungan gen-gennya itu melakukan proses duplikasi. Kenapa gen tersebut perlu melakukan duplikasi? Karena dia takut gen tersebut akan rusak. Kita tahu kalau gen esensial itu sudah rusak ya di dalam suatu makhluk hidup, maka makhluk hidup tersebut dia tidak akan survive gitu ya. Nah, ini kan kemudian menjadi masalah. Ya. Dan kemudian kita coba eksplorasi apa sih hubungan dari karakterisasi yang saya lakukan itu dengan GA1 mediated CI ini atau cross incompatibility. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari sebetulnya bagaimana saya menggunakan transkriptomik ini untuk kemudian melihat fenomena yang ada di dalam GA1 locus gitu ya. Oke.
Jadi kita coba kembali lagi gitu ya ke skema ini. Saya coba ingatkan lagi bahwa ini adalah pollen. Pollen itu dia punya big GA, punya small GA. Saya tidak masukkan yang intermediate di sini karena nanti takut membingungkan ya. Nah, ini ada GOA1S, intinya adalah selama dia big to small, maka it's happen ya. Small to small, of course gitu ya. Big to big itu akan happen, tapi kalau small to big itu tidak akan terjadi. Di sini kita juga melihat adanya kemungkinan barrier yang muncul dari uh, uh, si female ya atau betina dari si Big GA ini. Jangan-jangan si female-nya itu dia punya resistensi gitu ya terhadap polon-polon yang berasal dari small GA yang ada. Nah, ini yang kita coba identifikasi. Jadi tujuannya waktu itu mendeskripsikan secara genetik dan molekuler gitu ya terkait cross incompatibility. Nah, ini yang saya lakukan di sini, saya menggunakan mutant gitu ya. Jadi penting bagi kita ketika kita mengidentifikasi suatu fenomena itu adalah kita punya dalam tanda kutip perlakuan dan kontrol. Dalam hal ini saya menggunakan mutant untuk bisa mendeskripsikan interaksi dari pollen pistil itu sendiri. Lalu kemudian kita coba lihat molekular kompleks prosesnya ya dari data-data transkriptomik yang ada. Nah, ini adalah experimental design yang saya lakukan gitu ya. Jadi waktu itu kita sempat sebetulnya melakukan percobaan itu di pekarangannya Paus ya, Paus Paulus waktu itu di Vatikan. Jadi kalau kalau mau ke pekarangan Paus itu kita harus pakai paspor masuknya gitu ya. Kalau ke Santa Basilika saja kan itu nggak pakai paspor gitu ya. Tapi kalau kalau kita mau masuk ke pekarangan Paus itu masuknya harus pakai paspor karena itu adalah negara Vatikan gitu ya. Nah, jadi ternyata memang saya melihat fenomena-fenomena juga di sana itu, jadi di pekarangannya Paus itu gitu ya, itu mereka memang senang melakukan atau menanam ya, senang menanam. Makanya kan Gregor Mendel juga sebetulnya dia menemukan fenomena Mendelian itu, Mendelian trait itu kan dari sebetulnya pekarangan-pekarangan yang ditanam, jadi ada kacang ercis ya kita menyebutnya, tapi kemudian waktu itu dia coba silangkan sampai akhirnya menemukan fenomena Mendelian itu. Nah, tapi yang saya lakukan ya itu adalah percobaan yang awal waktu itu ditanam di Vatikan, tapi yang ini kita lakukan waktu itu di Milan ya, waktu itu di ada Botanical Garden-nya di Milan. Jadi waktu itu kita menanam jagung gitu ya, uh, menanam jagung dan waktu itu yang kita gunakan ini adalah satu spesifik indukannya kita ada W22 dan kemudian kita di sini menggunakan apa yang disebut sebagai near isogenic line. Jadi ini adalah suatu suatu apa namanya ya kalau di bakteri mungkin strain spesifik, intinya kita mendesain satu jagung yang dia punya apa namanya kesamaan gennya itu ya tinggi sekali gitu. Jadi mungkin di atas 95% gitu ya. Dan ini disebut sebagai near isogenic line. Jadi gen-gennya itu kurang lebih dia punya karakter yang sama. Nah, yang kita bedakan di situ hanya di GA1 locusnya saja gitu ya. Itu ada desainnya bagaimana kita menciptakan atau mendesain nil. Nah, dan waktu itu kita coba menggunakan W22 yang dia mempunyai genotype dari Big GA, lalu di sini ada small GA, lalu kemudian di sini ada Big GA, dan di sini kemudian ada small GA. Nah, ini kita coba lakukan simulasi. Jadi waktu itu juga kita melakukan persilangan gitu. Jadi unik juga gitu kalau menyilangkan jagung itu. Jadi kita apa namanya ambil karena polonnya kan itu cukup banyak. Jadi kita pakai apa namanya eh, dipakai semacam kertas ya, kertas, lalu kemudian kita masukkan ke dalam kantong kertas itu polennya, setelah itu nanti kita apa namanya sebarkan ke tanaman-tanaman yang ada gitu ya di situ.
Nah, jadi kita buat skemanya. Jadi ada skema yang kompatibel, ada skema yang inkompatibel. Nah, skema yang inkompatibel ini ditunjukkan di garis yang berwarna merah. Nah, jadi waktu itu gitu ya, singkat cerita dari eksperimen yang ada, waktu itu kita menghasilkan 54 RNA-seq libraries dan waktu itu kita punya skematik yang cukup beragam. Yang pertama jelas kita ambil pollen, pollen dari big GA and small GA, lalu kita ambil dari silk ya. Yes, silk ini adalah bagian dari ininya ya, peputiknya. Jadi ada big GA dan small GA dan kita ambil non pollinated dan pollinated dan kita ambil di sini yang maksimumnya adalah di 3 hours after pollinations. Jadi karena memang ada waktu-waktu tertentu terutama pada 3 hours after pollination itu pollen tube-nya itu bisa apa namanya mulai tumbuh dan kita mau lihat sebetulnya apakah pollen tube-nya ketika 3 hours after pollination itu apakah dia mengalami modulation yang berbeda atau tidak. Sebetulnya kita punya juga beberapa time point, tapi memang ini tidak dimasukkan ke dalam disertasi saya gitu ya. Lalu kemudian ada ovules, ada big GA1, ada small GA1. Nah, di sini juga kita ada bikin skema non pollinated dan juga pollinated sama 3 hours after pollination ya. Nah, jadi waktu itu kita menggunakan B73, waktu itu versionnya itu masih version 3, di mana kita menggunakan 110.000 ada gene modelsnya. Jadi waktu itu genomik itu baru mulai muncul gitu ya, seperti itu orang baru mulai belajar tentang bioinformatics gitu ya. Dan waktu itu prediksinya masih sangat-sangat sederhana, sehingga gene modelsnya itu masih sangat banyak, karena ini kebanyakan juga merupakan hasil ab initio atau merupakan hasil in silico. Waktu itu kita gunakan ada coding genes FGS ya dan juga kemudian non coding transcript atau yang disebut sebagai data dari RGS ataupun dari WGS. Kita menggunakan plant ensemble-nya versi 3.2. Kenapa plant ensemble? Ya karena alasannya itu sebetulnya lebih mudah untuk di-trace dibandingkan kita menggunakan data NCBI. Nah, lalu kita menggunakan enrichment analysis itu mulai dari plant ensemble, Bioinformatics, lalu kemudian ada KGG database, kemudian MESIC, kemudian ada Maze long non-coding RNA database ya. Oke. Ini yang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya kita mulai jadi kita mulai dari deskripsi statistik dari 54 yang ada. Jadi kita mulai pertama dari berapa sih jumlah reads yang kita dapatkan. Ini kita mendapatkan minimumnya adalah 11 juta. Waktu itu sebagai standar transkriptomik biasanya memang ada kita diharapkan bisa mendapatkan 10 juta setidaknya. Average-nya itu di 19 juta dan ada beberapa reads yang dia sampai di sini maksimumnya di 34 juta. Kemudian kita coba mapping ke reference library yang ada sehingga kita temukan di sini ada mapped reads ya. Lalu kemudian juga ada unmapped reads. Nah, ini adalah fenomena yang umum ketika kita mendapatkan unmapped reads karena memang biasanya dalam referensi itu kan yang dicantumkan adalah satu core kromosom, yang kedua itu adalah mitokondria, yang ketiga kalau tumbuhan ya atau algae itu biasanya dia ada data dari DNA kloroplas. Nah, dalam fenomena rekombinasi genetik yang sebetulnya semakin masif dan semakin berkembang ya pada makhluk hidup, maka kita juga sebetulnya punya fragmen-fragmen yang sifatnya adalah ekstra kromosomal. Ekstra kromosomal ini ya kalau di bakteri kita sebut itu salah satunya adalah plasmid gitu ya. Nah, tetapi di eukariot ini memang belum banyak dibahas, tapi biasanya kita punya memang fragmen-fragmen ekstra kromosomal yang artinya fragmen tersebut ada kemungkinan dia punya fungsi, tetapi dia tidak bisa di-assign atau dia tidak bisa dipetakan di kromosom-kromosom tertentu gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ketika kita melakukan proses mapping di sini yang terjadi dia menjadi bagian atau fraksi yang merupakan unmapped reads ya. Di sini jumlah unmapped reads-nya 9,9 ya. Sementara mapped reads-nya 90%, jadi kita asumsikan bahwa memang genome reference yang kita gunakan B73 ini merupakan genome reference yang cukup baik.
Lalu kita coba lakukan waktu itu EDA, ya exploratory data analysis, dan kita exactly ini bisa mendapatkan hasil yang cukup baik ya, di mana antara pollen, ovules, dan silk yaitu mengalami pengelompokan yang cukup baik ya. Kalau kita lihat di sini bahwa si pollen ini dia beda sendiri gitu ya. Nah, di bagian sini silk dan ovule karena dia sebagai komponen dari reproduksi betina, maka dia mempunyai kecenderungan berkelompok. Tetapi kita lihat juga meskipun dia berkelompok di PC1-nya, tetapi di PC2-nya kita lihat ya si silk dan ovule ini dia mempunyai satu fenomena yang kemudian juga dia berbeda gitu ya. Dia mempunyai fenomena yang ekspresi, modulasi ekspresi yang cukup spesifik, sehingga silk, ovule, dan pollen ini kita katakan mempunyai ekspresi yang unik masing-masing organnya, atau kita sebut sebagai organ specific expressions ya dalam transkriptomi. Nah, parameter yang waktu itu kita gunakan, kita masih menggunakan pipeline dari Trapnel ya, menggunakan top hat, sehingga yang kita gunakan waktu itu adalah untuk menghitung kuantifikasinya ini adalah menggunakan FPKM. Jadi FPKM itu dia akan menghitung di sini number of ridge mapped ya, number of ridge mapped-nya ya, lalu kemudian Oke, jadi number of ridge mapped-nya gitu ya. Nah, lalu dia hitung ya ada berapa di sini gitu ya. Nah, nanti kemudian dia lihat kalau ini dikalikan 10/6, nanti dibagi jumlah total number of mapped ridge dikali kemudian dengan transcript length. Nah, ini cara kita adalah menghitung. Jadi dihitung dulu ada berapa sih number of reads-nya. Ya, misalnya di sini ada 10, berarti 10. 10 nanti dikali 10/6 gitu ya. Nanti dibagi total numbers of mapped reads ya. Jadi yang sudah terpetakan itu jumlahnya nanti ada berapa dikalikan dengan transcript length. Transcript length ini panjang keseluruhannya ini ada berapa. Disitulah kita mendapatkan nilai dari FPKM itu sendiri. Nah, dari hasil yang ada, di situ ya kita dapatkan bahwa di sini gitu ya, gene express-nya itu ada kita menggunakan parameternya dia lebih dari 1 dikatakan terekspresi, sedangkan yang di bawah 1 kita anggap itu tidak terekspresi atau very low express, di mana di sini minimum gen atau transkripnya ini adalah kita temukan ada 25.000. Tadi kita menggunakan referensi itu 110.000 gen model, tetapi yang kita temukan di sini hanya 25.000 sampai maksimumnya itu di 30.000, di mana rata-ratanya itu yang didapatkan ada sekitar 28.000 genes or transcript. Ya, kenapa saya di sini tuliskan genes atau transcript? Karena kita pahami genes dan transkrip itu sesuatu yang berbeda. Ya, dari satu struktur gen itu dia bisa mempunyai beberapa proses transkripsi. Itu yang kita sebut sebagai isoform. Nah, di sini kita coba gabungkan saja ya antara gene sama transkrip untuk kemudian memperluas ideas kita kemudian bekerja. Nah, dari situ kemudian kita coba di sini melakukan apa yang disebut sebagai DEGs, analisis differential express gene, di mana waktu itu kita menggunakan parameter FDR, false discovery rate itu 5%. Jadi false discovery rate itu dalam transkriptomik itu biasanya kita sebutkan adalah kalau kita nemu 100 gen dari hasil analisis, berapa persenkah yang kira-kira hasilnya itu bukan beneran. Nah, itu dikatakan sebagai false discovery rate. Ketika kita setting false discovery rate-nya itu adalah 10%, berarti kalau ada 100 gen di situ, maka ada 10 gen yang itu tuh salah. Ya, itu dikatakan sebagai false discovery rate. Nah, ya biasanya sebetulnya 10% itu menjadi referensi, tapi waktu itu karena gennya juga cukup banyak, saya coba reduksi analisis datanya sehingga waktu itu hanya sekitar 5% saja yang kita gunakan. Dan kita lihat di sini membandingkan antara big GA dan small GA, terutama bagian yang belum dipolinasi, saya mau coba lihat nih ada nggak sih perbedaannya. Kan tadi itu ada satu hipotesis di mana
small GA itu dia nggak bisa membuahi atau melakukan fertilisasi dengan female dari big GA. Nah, jangan-jangan ada resisten dari si big GA-nya. Ternyata dari hasil ini kita temukan, oh ini nggak ada nih, di ovulnya tidak ada masalah, di silknya itu, di bagian putiknya itu ada perbedaan, tapi ini very minimum. Tapi kita lihat yang cukup berbeda itu adalah di big GA dan small GA pollen, di mana kita temukan ada 2200 yang upregulated dan ada sekitar 1200 yang sifatnya adalah downregulated di sini. Ya. Oke, jadi ini adalah fenomena satu. Lalu kemudian kita coba define di IG gitu. Saya coba waktu itu dari 2000 itu kan cukup banyak, nggak mungkin kita analisis satu-satu. Akhirnya saya gunakan satu parameter lain untuk bisa mereduksi juga gitu ya, di mana parameter yang waktu itu digunakan itu adalah menggunakan log to fold change. Jadi itu kita bandingkan log to fold change-nya kita ambil 2. Kenapa 2? Ya karena 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi ketika kita punya nilai 2, maka nilai ekspresi itu artinya adalah sekitar 4 kali lipat dibandingkan kontrolnya. Ini kita coba bandingkan di sini dengan nilai log to fold change lebih dari 2 dan percentage of gene kategorinya di sini. Nah, kita lihat yang di GA1 pollen ini yang cukup dominan ini ternyata adalah transposable element. Ya. Jadi perlu dijadikan catatan juga bahwa dalam molecular biology sebetulnya transposable element itu dia tidak dikategorikan sebagai gen, ya. Walaupun dia mempunyai struktur gen, ada promotornya, kemudian memang ada ekspresinya di situ, tapi dia diasumsikan. Tapi karena kita menggunakan data RNA, maka kita sebetulnya bisa mengcapture data transposable element ini. Dan kita lihat transposable element ini, ekspresinya atau jumping element ini cukup banyak dibandingkan bagian yang big GA1 pollen ini. Nah, ini adalah penemuan yang cukup unik gitu ya, selain juga kemudian adanya kelompok-kelompok gen yang lain. Jadi ada yang low confidence, ada yang low non-coding RNA related gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu kita coba lihat gitu ya fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Nah, ini adalah pada silks pollinated dan juga kemudian pada ovules pollinated. Di sini kita coba bandingkan dari fenomena-fenomena polinasi yang ada gitu ya. Nah, ini kita coba ini menjelaskan waktu itu dalam nomenklatur biasanya menggambarkan persilangan itu pakemnya itu adalah female itu ditulis lebih dulu. Jadi tapi kita kasih di sini lambang agar orang yang belum tahu terkait dengan bagaimana menuliskan skema persilangan, ini kita tambahkan di sini female sama male-nya. Jadi female itu sebelah kiri, male itu adalah sebelah kanan, dan saya kasih tanda di sini berwarna hitam tebal untuk menggambarkan ini adalah fenomena incompatibility atau CA yang ada. Sedangkan yang lainnya itu adalah merupakan proses persilangan yang bisa berhasil gitu. Jadi big GA to big GA, small GA to small GA, kemudian itu small GA dia mendapatkan pollen dari big GA. Nah, ini adalah berhasil. Dan kita lihat ada spesifik genes yang kemudian muncul. Ada juga di sini yang paling tengah ini kita tahu ini adalah common genes yang artinya itu ditemukan di semua sampel. Lalu ada juga beberapa spesifik genes. Dan kita temukan ini adalah gen-gen yang spesifik yang juga bisa kita eksplorasi di organ reproduksi betina ya di situ. Ini adalah common di IG-nya yang tadi saya sebutkan ya. Nah, lalu kemudian kita coba lihat di sini ya, di silk itu sendiri gitu, kita coba lihat bahwa ini adalah 16 yang up gitu ya. Nah, ini di silk itu kita coba identifikasi, ternyata masih banyak hypothetical, lalu kemudian ada transcription factor yang bekerja, ada yang terkait binding related, ada defense response, dan lain sebagainya. Ada juga PPR containing protein. Sedangkan di ovule itu yang upregulated, yang dominan bisa kita lihat, kita observasi itu adalah
adanya peningkatan ekspresi dari galactose oxidase. Nah, ini kita coba lihat efek of big GA alleles di dalam female response. Jadi kita di sini kita coba persempit lagi ya. Proses analisisnya itu adalah bagaimana kemudian kita melihat fenomena big GA alleles dalam female response. Jadi di sini ternyata gitu ya bagaimana female dari Big J itu dia merespon ya baik antara pollen dari Big GA maupun small GA ya itu ternyata ini ya apa namanya responnya sebetulnya adalah sama. Jadi hanya beberapa saja yang dia ini angka 2 dan angka 8 ya di gambar A yang itu cukup spesifik, tetapi selebihnya adalah dia punya fenomena yang sama. Tetapi kita lihat bahwa juga antara big GA female dan small GA female itu dia mempunyai ekspresi gen yang cukup bertolak belakang. Nah, ini kita lihat di sini dari gambar A, B, C dan D gitu ya. Ini di gambar-gambar yang saya tandai dibulatkan merah itu ternyata dia mempunyai organ spesifik. Jadi ada ekspresi yang memang ini dipengaruhi oleh adanya keberadaan alel-alel juga gitu ya. Nah, di situ gitu ya. Nah, ini yang kita temukan. Nah, ini adalah menarik. Ternyata ada respon yang spesifik juga yang terjadi, walaupun ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas dari cross incompatibility yang sedang kita coba analisis. Nah, di sini kita coba lihat lagi silk specific response ini pada big GA silk ya dan juga kemudian small GA silk. Kita lihat di Big GA itu dominannya itu banyak sekali gen-gen yang terkait dengan long non-coding RNA, juga transposable elemen, dan juga kemudian defense response. Sedangkan di small GA, itu di silk itu sedikit sekali. Dan yang paling banyaknya ini adalah terkait dengan PPR protein gitu ya. Artinya PPR protein juga ini terkait dengan jejak dari si transposable elemen ya. Jadi ini juga sebetulnya in concordance kita punya petunjuk-petunjuk lain bahwa sebetulnya ada fenomena jumping elemen yang berperan cukup besar di sini dalam proses cross incompatibility. Nah, ini adalah ovule specific response ya. Ini kita lihat bahwa pada big G ovules ini hampir semua kelompok gen itu dia bekerja, sedangkan pada small GA itu yang dominannya muncul ini adalah transposable elemen. Kembali lagi gitu ya, fenomena yang kita dapatkan baik di silk maupun di ovule di sini ini menunjukkan bahwa si female itu dia punya respon mengekspresikan transposable elemen sebagai bagian untuk pengaturan stabilitas genetik ketika terjadi rekombinasi genetik, dan ini merupakan fenomena-fenomena yang memang umum terjadi dalam proses persilangan gitu ya. Ini adalah salah satunya yang bisa dideskripsikan. Lalu kita coba bandingkan antara compatible dan incompatible pollinations ya. Kita coba bandingkan di sini. Nah, terutama ini adalah pada gambar-gambar yang diberikan arrow gitu ya. Nah, secara spesifik kita coba bandingkan di sini yang small female GA dengan ini yang berhasil dengan pollen small GA, lalu female small GA dengan big GA ini merupakan yang incompatibility ya. Nah, ini juga sama down regulated. Ternyata kita lihat ya fenomenanya itu dia ada respon spesifik yang cukup dominan gitu ya. Ini ada di tanda panah ini gitu ya, di tanda-tanda panah ini kita lihat bahwa ternyata pada compatible sama incompatible pollinations itu ada semacam fenomena modulasi dari ekspresi-ekspresi yang lebih masif gitu ya dibandingkan yang lainnya. Ini terjadi di bagian ovule gitu ya. Dan lalu kita coba bandingkan di sini gitu ya. Ini ada beberapa ya.
Nah, bagaimana kemudian bisa merespon gitu ya, bagaimana kemudian proses persilangan itu bisa merespon. Ini kalau kita lihat di silk ya, ini yang upregulated saja yang kita tampilkan di sini. Nah, ini antara Big GA dengan Big GA itu ada 25 gen gitu ya yang apa namanya bisa dideskripsikan di sini. Di antaranya dari 25 gen itu dia terkait dengan binding related, ada transposable elemen gitu ya, lalu kemudian ada long non-coding RNA dan juga kemudian ada protein-protein lainnya. Jika dibandingkan dengan yang incompatible, ya incompatible itu long non-coding RNA related ternyata banyak sekali. Nah, jadi kita mempunyai satu hipotesis lagi, jangan-jangan yang bekerjanya itu adalah long non-coding RNA. Ya. Lalu kemudian ya ini ada beberapa kelompok gen lain, ya hypothetical sama putatif ini kita tidak deskripsikan lebih lanjut karena ini belum terkarakterisasi dengan cukup baik. Lalu ini juga di silk, ini antara small GA di silk ini yang cukup bisa kita lihat itu hanya yang defense response related gene. Lalu pada small GA to big GA ini ada PPR ya, ini adalah yang cukup dominan di sini hampir ini lebih dari 10 ya, ini 15 dari fenomena persilangan kompatibel antara small GA female dan big GA ya, big GA allele itu sendiri. Nah, ini fenomena ini kemudian kita extend lagi, kita deskripsikan lagi untuk ovule seperti apa. Kalau pada ovule ini ada defense response related genes ya, kita belum tahu kenapa kemudian ovule ini dia mempunyai ekspresi apa namanya defense yang cukup tinggi, tetapi kita lihat juga fenomenanya itu yang sama di small GA dengan small GA gitu ya. Jadi small GA dengan small GA ini kita lihat juga defense response related gene-nya juga itu cukup tinggi gitu ya. Jadi gen-gen yang bekerja itu cukup banyak. Sedangkan pada fenomena kompatibel di sini hampir ovule itu dia tidak mempunyai ekspresi yang signifikan dan yang dominan itu di defense response related genes dan juga kemudian ini di bagian others gen-gen yang lain. Sedikit saja terkait dengan binding related. Artinya gitu ya, kita bisa melihat sebetulnya ovule ini ketika dia ada proses incompatible karena kita ambilnya itu di 3 hours after pollination, dia belum bisa sebetulnya adalah merespon gitu ya. Dia belum bisa kemudian merespon dengan cukup baik gitu ya. Nah, dan di sini kita lihat modulasinya itu kecil sekali. Dan begitu juga kemudian di Big GA, ini juga di ovules gitu ya. Seperti itu. Ketika dia bertemu dengan genotype yang berbeda, ini juga menunjukkan fenomena yang sama. Jadi memang apa ya? Mungkin chemistry-nya gitu ya. Jadi ada semacam chemistry, molecular chemistry yang kemudian terjadi sehingga ketika ya ini kan proses dikawinkan tapi kan sebetulnya adalah seperti jadi dari suku yang berbeda ya, ini satu dari suku Sunda, satu lagi misalnya dari suku Jawa gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin yang berbeda suku ini dia tidak terlalu responsif dulu gitu. Sedangkan kalau kita bicara pada yang ini pada same alleles, di sini ada big GA dengan big GA, ini juga small GA dengan small GA, itu ovulesnya itu ya atau reproduksi organ reproduksi betinanya itu dia sudah cukup responsif ya. Ini berdasarkan hasil transkriptomik yang ada. Oke. Nah, bagaimana kemudian terhadap GA locus? Jadi kita sudah banyak bicara untuk mendeskripsikan dari transkriptomik itu, gitu ya. Nah, saya coba refine kembali di situ, di mana pada GA1 locus itu pada kromosom 4, kita coba kembali lagi ke referensi yang ada, di mana locus dari GA1 itu kita ambil itu yang 2,7 megabase pair. Di situ kita dapatkan pada B73, jadi waktu itu kan Salomoni itu 2007 itu dia hanya menemukan 12 gen, tapi dengan menggunakan referensi yang baru ternyata di situ ada 174 model gen. Dan dari 174 itu kita cek kembali gitu ya,
apa namanya, ekspresinya itu menunjukkan nilai FPKM-nya itu lebih besar sama dengan 1. Sedangkan yang lainnya itu dia memiliki ekspresi kurang dari 1, sehingga kita asumsikan itu ekspresinya sangat kecil, sehingga dikatakan asumsikan tidak terekspresi. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini ya pada sisa gen yang tadi memiliki ekspresi FPKM lebih dari 1, kita coba kelompokkan lagi dengan kelompok-kelompok gen yang ada. Nah, di sini ini yang ada yang terdiri dari TI, dan nanti ini menariknya adalah ternyata di dalam TI-nya sendiri dia ada fragmen-fragmen yang seperti pectin esterase like domain. Nah, ini seperti kemudian ada massive insertions dari transposable element yang terjadi pada small GA, gitu ya. Nah, ini ada beberapa low confidence pseudogen, lalu kemudian ada long non-coding RNA related, ada defense response, dan juga kemudian kelompok-kelompok gen yang lainnya. Nah, di sini ya kalau kita coba fokuskan ya ini fenomena transposable element ini fenomena yang cukup menarik. Lalu saya coba kemudian deskripsikan dengan menggunakan heat map gitu ya. Kalau tadi dengan menggunakan differential express genes. Nah, ini saya coba buat heat map yang di bagian bawah ini yang di sumbu X ini ya. Sumbu X ini merupakan jenis-jenis sampel yang ada. Dan kemudian di bagian sumbu IG ini adalah 85 gen yang dia ada di GA1 locus yang tadi saya sudah sortir, di mana dari 174 itu ada 85 gen yang mempunyai nilai FPKM lebih besar sama dengan 1. Itulah yang kemudian saya coba deskripsikan, dan ternyata saya menemukan beberapa gambaran yang cukup unik dari GA1 locus ini. Ternyata ada yang dia GA1 as ada big GA1 as silk specific expressions. Ini kita temukan ini di sini. Ini sangat unik sekali ya dari silk. Lalu juga kemudian pada pollen juga kita temukan ini ada specific expression yang di sini tentunya bisa kita bahas gitu ya fenomena yang adanya. Oke. Nah, jadi prosesnya saya lanjutkan kembali karena saya sudah melihat gambaran-gambaran yang ada. Lalu masuklah saya ke sistem biologi approach. Ya. Jadi saya coba lakukan pathway identifications. Di antaranya adalah saya coba lihat sebetulnya homogalak turunan degradation pathway, di mana di situ ada pexin esterase dan polygalacturonase yang dia tadi terhubung dengan big GA1 allele itu sendiri. Nah, pada beberapa studi literatur itu juga ternyata ditemukan bahwa big GA pollen itu dia akan meregulasi kalsium dependent gene seperti CDPK, CIC-MCL, dan JAS transcription factors gitu ya. Nah, kemudian juga kita coba melihat dari sini dari pathway identification itu yang muncul itu adalah plant circadian rhythm pathway gitu ya. Jadi kalau kayak jagung itu kan proses polinasinya itu ada waktu optimumnya ya, itu jadi sebelum jam 10 gitu ya, itu kita biasanya sudah selesai untuk polinasi, dan itu kan terkait dengan plant circadian rhythm. Jadi bagaimana makhluk hidup itu dia mengatur siklus circadiannya itu sendiri. Tapi ini masih belum clear juga gitu ya. Tapi juga kita lihat bahwa sebetulnya circadian rhythm ini kalau kita lihat jenis-jenis gennya itu juga ternyata itu punya fungsi. Jadi dia punya dual functions yang dia juga mirip dengan defense response gene. Jadi apa namanya, gen-gen itu kan dia tidak tunggal ya. Misalnya heat shock protein, dia tidak selalu misalnya terkait misalnya dengan fenomena adaptasi saja, tapi juga dia bisa digunakan proteinnya untuk aktivitas molekuler yang lain. Begitu juga di sini kita temukan bahwa gen-gen yang dia terhubung dengan plant circadian rhythm itu juga sebetulnya adalah gen-gen yang juga bisa berperan dalam proses defense response. Jadi ya kita juga masih coba mencari-cari apakah memang betul ya gitu ya, bahwa ketika misalnya ada alel yang berbeda, maka
ada semacam resistensi awal atau defense response awal yang kemudian muncul, sehingga nanti ketika defense response-nya itu bisa divalidasi, maka bisa terjadi fertilisasi. Kalau tidak bisa divalidasi, maka kemudian itu jadi gagal ya proses fertilisasinya, atau itu adalah incompatibility yang muncul. Oke, jadi kita lihat as conclusion di sini gitu ya. Ini adalah pertama ada data transcriptomic plasticity ya during pollination. Jadi kita lihat ada gen-gen yang terekspresi berbeda, tetapi dia adalah concept in pathway and functions. Jadi alel yang berbeda ini karena dia punya backbone genome yang berbeda sehingga kan responnya beda. Tapi sebetulnya gen-gen yang bekerjanya itu adalah gen-gen yang sama gitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang menurut saya juga cukup menarik ketika kita memang menggunakan data-data transcriptomic ini. Kemudian pollination promotes plant defense response ya, dan also involvement of non-coding genes. Jadi kita temukan tadi ya transposable elemennya tinggi, lalu juga ada long non-coding genes related gitu ya. Nah, kemudian dan juga kemudian pollination itu appears to be related to plant defense response and plant circadian rhythm. Seperti yang saya jelaskan gitu, bahwa ketika ada polen masuk, maka silk dan ovule itu dia memberikan respons defense awal, gitu ya. Tetapi gen-gen ini juga, ya itu juga bekerja sebetulnya untuk plant circadian rhythm untuk mengatur ritme dari metabolisme dari makhluk hidup itu sendiri, gitu ya. Oke, jadi ini adalah feature perspektifnya ya. Jadi waktu itu kita rencanakan untuk melakukan analisis dari mikrosporogenesis, lalu juga PME like-nya itu kita coba karakterisasi lagi. Lalu ada the role of pectin esterase during pollination ya, CA. Lalu kemudian ada investigations of TEs dan long non-coding RNA ya. Lalu production of small library ya, ini untuk kita melihat bagaimana aktivitas non-coding RNA itu berperan dalam proses polinasi. Oke, ini adalah acknowledgement-nya. Ya, ini adalah Profesor Mario Andrew Kope. Ini adalah Eduardo. Ini saya masih jadi mahasiswa ya. Jadi ini 56 kilo nih gitu kan. Kalau sekarang sudah bertambah banyak gitu ya. Nah, ini Matteo, ini ada Enrico P-nya nggak ada nih. Matteo-nya ini Matteo nih di belakang ya. Kemudian ada Andrea Zipolo, ini Defense Commission juga Agrodiversity Lab. Jadi dari teman-teman saya. Dan ya bagi yang mau melanjutkan S3 ya di bidang ini gitu ya, saya pikir Profesor Enrico P juga itu membuka juga peluang, dan saya dan Bu Kopi juga bisa tentunya memberikan rekomendasi gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah pada hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, Ya, ya gimana Pak mungkin Indra? agak sedikit ini keluar dari materi. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira hal yang paling apa namanya dinamis atau yang paling menantang untuk riset ini kira-kira di bagian mana ya Pak? Oke, ya. Terima kasih Pak Hendra. Jadi kita perlu pahami bahwa yang namanya transkriptomik itu, ini saya coba gambarkan dulu ya. Ini saya coba pakai whiteboard gitu ya. Oke. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang transkriptomi kan ini kita sudah apa namanya mempelajari kan ada genomik ya, ada genom, ada transkriptom ya, kemudian ada proteom, kemudian ada metabolom, kemudian di sini ada fluxom ya, seperti itu. Nah, bagian ini disebut sebagai structural genomic. Structural genomic ini
paling mudah ambil sampelnya. Paling mudah ambil sampelnya apa? Merem juga itu udah pasti dapat. Karena apa? Karena di sini kita bicara data DNA. Ya. Tapi ketika kita sudah masuk untuk mempelajari yang bawah, ini kan ini disebut sebagai functional genomics. Ya, ini disebut sebagai functional genomics. Artinya ketika kita bicara functional di sini, ini kita sedang berbicara di sini ada time dependent. Ada juga cell ya atau sample dependent. Ya. Contohnya adalah yang saya lakukan adalah di transkriptomik itu kita coba melihat ya kita coba melihat ekspresi gen itu ketika dia belum dipolinasi itu adalah zero hour ya, zero hournya. Lalu kita kemudian masuk ke apa namanya 3 hours after pollination. Terus kita lari waktu itu kita ambil sampel juga 6 hours after pollination. Lalu juga kemudian kita masuk ke 24 hours after pollination. Nah, kemudian juga ini artinya time dependent ini akan menjadi penting. Nah, waktu itu makanya kita bawa nitrogen cair itu sampai banyak sekali Pak Hendra. Karena apa? Karena kita mau memastikan bahwa sampel yang sudah kita ambil itu langsung frozen. Jadi dimasukkan ya sehingga dia trap. Kenapa? Karena ekspresi ini dia akan sangat time dependent. Kalau kita tidak hati-hati handling sampelnya, maka data kita akan hancur gitu ya seperti itu. Begitu juga cell atau sample dependent ya. Ekspresi di hati dengan ekspresi di kulit itu kan akan berbeda walaupun DNA-nya sama-sama itu juga gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kan mereka memang punya behavior yang berbeda. Itu yang disebut sebagai tissue specific expression, itu yang disebut sebagai organ specific expressions. Jadi ketika kita memulai atau mendesain riset transkriptomik, yang paling penting itu adalah desain eksperimennya itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mempertahankan sampel pada kondisi desain eksperimen tersebut. Ya, kalau tumbuhan kan gampang gitu, saya di ladang di kebun bawa apa namanya tong nitrogen cair itu kita bawa ke termos kecil segala macam masukin ke falcon siram sama nitrogen cair, masukin falcon, siram sama nitrogen cair gitu kan seperti itu. Nah, kita perlu memikirkan sampai teknis terutama ya kalau misalnya nah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian ini menggunakan microbes ya. Karena saya pernah itu juga gitu sampling microbes ya, sampling di kawah ya di sekitaran Lembang itu pH-nya masih 2 gitu ya, pH-nya masih 2 begitu kemudian perjalanan padahal sudah pakai icebox segala macam, diukur lagi pH-nya itu sudah berubah jadi 5 gitu kan. Kalau udah berubah jadi 5 ini kan microbes-nya juga ini sudah jadi berantakan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang functional genomics di sini, ya baik transkriptom, proteom, metabolom atau fluxom, kita perlu memperhatikan time dependent. Kapan kita mau sampling? Dan apakah memungkinkan kemudian proses sampling itu dilakukan? Jadi jangan juga misalnya terlalu rapat juga, misalnya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, sanggup nggak kita misalnya preparasi sampelnya sehingga kita bisa menghasilkan sampel yang tepat. Walaupun sekarang kita juga sudah punya tools-tools ya kimikalia yang bisa membantu kita untuk melakukan preservasi sampel. Seperti contohnya reagen yang disebut sebagai RNA letter ya, walaupun ya harganya itu lumayan mahal, tetapi ya kalau untuk sampel yang penting dan susah gitu ya, misalnya kita udah sampling di tengah laut gitu ya, terus kita perlu mereserve RNA-nya ya kita bisa menggunakan RNA letter gitu ya. Nah, sehingga kita bisa memastikan bahwa kondisi sampel itu tidak terganggu. Nah, itu dari aspek desain eksperimennya. Yang kedua adalah dari aspek isolasi RNA. Isolasi RNA ini adalah tricky gitu ya. Nah, dulu saya isolasi RNA itu hampir 200 ya waktu PhD itu. Jadi saya kerjain sendiri gitu ya. Yang paling susah itu dari bonggol
dari bonggolnya jagung gitu ya. Nah, itu dari bonggolnya jagung itu lumayan tuh, gitu kan keras banget gitu kalau udah masuk nitrogen cair. Jadi isolasi arena itu juga menjadi penting. Tetapi kalau kita menggunakan nitrogen cair, prinsipnya selama itu frozen, gitu ya, selama itu terus-terusan diguyur sama nitrogen cair, lalu selama kita bisa menghasilkan bubuk yang seperti bedak, gitu ya, maka insya Allah itu RNA-nya itu bisa kita dapatkan, gitu ya. Tapi kalau kita misalnya apa namanya isolasi RNA-nya itu nitrogen cairnya kurang dan lain sebagainya, itu biasanya itu nanti akan mempengaruhi dari faktor proses isolasi. Selebihnya kalau itu sudah selesai, ya kita kan tinggal kirim ke vendor atau kita kemudian kerjakan dengan sendiri, ya. Analisis data sekarang sudah banyak yang apa namanya web server dan lain sebagainya. Tetapi tadi gitu ya, kalau saya mempelajari waktu PhD itu adalah ya yang mahal itu adalah bagaimana kita bisa mendesain eksperimen sehingga memang kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan riset kita gitu ya, seperti itu. Jadi kita perlu mendesain dulu secara detail, nanti baru masuk ke teknisnya ini memungkinkan atau enggak, kita assessment, baru setelah itu kita go ahead dengan itu. Itu mungkin Pak Hendra gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang dari awal desain ya, dari mulai tadi sangat banyak sekali Pak ya rentetannya, dari lokasi tadi kan Pak Husna harus memperhatikan apa administratif segala macam sampai dengan ketersediaan chemical Pak ya. Iya, Baik, iya, iya. ya, Ya, karena terima kasih. karena memang ini kan datanya itu sangat penting. Saya makanya kenapa saya bilang saya suka dengan data sequencing, karena sekali kita punya data sequencing itu eksplorasi kita bisa banyak, bisa ke long non coding RNA, bisa kemana-mana, bisa ke banyak hal. Oleh karena itu jadi jangan jangan sampai ketika kita mengerjakan functional genomics ini apa namanya kita rada jadi sekedarnya gitu. Karena saya juga pengalaman dengan Bu Feni waktu itu kita kunjungan ke Osaka, ke labnya Fukusaki mengerjakan metabolomi. Ternyata beda juga gitu ya, sampel pisang yang dia dari kulkas -80 gitu ya, dengan kemudian sampel yang dari nitrogen cair gitu. Hasil ekstraksi metabolitnya juga ternyata berbeda Hmm, juga. Itu hmm, butuh ternyata butuh optimasi juga. Nah, functional genomics ini kita memang realnya itu apa namanya dengan waktu preparasi sampel itu krusial. Begitu itu sudah selesai, maka kita bisa mendapatkan data yang sangat-sangat bermanfaat dan banyak gitu. Jadi banyak itu maksud saya itu nggak cuma dipakai untuk satu paper, tapi bisa digunakan juga untuk eksplorasi paper-paper yang lainnya. ya, makasih Pak. Oke, ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada, ya nanti kita akan apa namanya lanjutkan kembali ya pekan depan gitu ya. Nah, jadi eh, pekan depan adalah yang terakhir. Nanti kita akan ada mungkin Bu Bobi juga sudah cerita ya. Kita mungkin akan ada simposium, student simposium ya. Itu di tanggal 20-21. Tapi mungkin yang bioinformatiknya itu hanya 1 hari saja. Jadi tolong untuk tugas besarnya itu dipersiapkan gitu ya, sehingga nanti kita juga akan mengundang pihak luar gitu ya. Kita ini sebagai bagian expo. Jadi 2021 itu adalah Life Science Expo, itu melibatkan ada prodi S1 mikrobiologi, kebetulan praktikumnya saya juga mengampu untuk yang bioinformatics. Kemudian ada bioinformatics untuk S2, lalu juga dari prodi biologi, nanti juga ada yang terkait dengan biologi sintetik. Jadi ya harapannya kita bisa punya apa namanya warna dan suasana yang baru gitu ya, dan juga ya hasil apa namanya latihan selama praktikumnya itu bisa direalisasikan. Dan jangan salah loh ya, waktu tahun berapa itu teman-teman S3 itu bisa sampai kemudian publikasi paper dari hasil tugas besarnya
bioinformatik S2 ya. Jadi ya tolong lihat ini jangan hanya sebagai kemudian adalah ini apa namanya menggugurkan kewajiban saya gitu ya seperti itu dan dia dapat nilai bagus, tapi lihat lebih dari itu dan juga kemudian lihat peluang yang ada ke depannya gitu ya, karena ya bioinformatics ini mau nggak mau ini adalah future juga, tetapi kembali satu hal gitu ya, kalau kita tidak kuat knowledge-nya itu jadi percuma ya. Karena kenapa? Karena orang matematik, orang statistik, orang informatik sekarang mulai belajar bioinformatics dan mereka mulai belajar molecular biology gitu ya. Kalau kitanya sendiri yang di apa namanya Fakultas Life Science-nya itu tidak punya foundation yang cukup baik, maka ya kita juga akan tergilas juga oleh teman-teman dari bidang yang lain yang mau mereka berdarah-darah itu belajar gitu kan. Seperti itu kan kayak saya ini punya anak bimbing S1-nya teknik biomedik, kemudian S2-nya itu di bioteknologi. Itu kan nggak kebayang sebetulnya gimana dia mau switch dari sesuatu dunia yang berbeda ke dunia yang betul-betul hardcore dari sisi biologi, karena orang-orang kan serem sama genmol sama bisa lanjut gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang karena dia sudah punya motivasi yang cuma cukup tinggi ya bagi dia itu adalah ya apa belajar hal yang lain saja gitu. Karena ya konsep belajar sebetulnya sama mau itu di bidang apapun gitu ya, seperti itu. Oke, baik itu saja mungkin dari saya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi pekan depan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya